Jadi untuk kali ini kita akan ngebahas mengenai penyelesaian soal untuk materi atau pertanyaan yang telah diberikan. Nah, setelah diberikan pertanyaan tersebut, terdapat banyak nih jawaban dan cukup beragam. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kasus titik yang hilang, investigasi fungsi, limit, dan kontinuitas di sebuah titik bernama X sama dengan 2. Oke. Nah, untuk studi kasusnya sendiri, jadi, kita kan diberikan soal yaitu pernyataan f(x) sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Nah, terdapat penyelesaian x min 2 dikali x plus 2 dibagi x min 2 sama dengan x plus 2 dan menghasilkan bx. Jadi, dari studi kasus berikut terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama, fx sama dengan gx untuk semua nilai x. Yang kedua, f dengan input 2 menghasilkan output 4. Yang ketiga, limit x menuju 2, fx sama dengan 4. Dan yang keempat, f kontinu di x sama dengan 2. Nah, jadi yang manakah klaim yang benar dan yang manakah klaim yang salah? Kemudian, di sini kita bakal analisis kesalahan untuk tiap-tiap pernyataan kesimpulan. Misal yang pertama, fx sama dengan gx untuk semua nilai x. Pernyataan ini bernilai salah ya teman-teman. Kenapa? Karena penyederhanaan aljabar x kuadrat min 4 dibagi x min 2 sama dengan x plus 2 itu hanya sah untuk nilai x dengan yang tidak sama dengan 2. Karena pada langkah tersebut, kita akan membagi pembilang dengan penyebut dengan faktor x min 2 yang bernilai 0 ketika tepat berada pada x sama dengan 2. Nah, operasi pembagian dengan 0 itu tuh tidak terdefinisi, sehingga kita tuh nggak boleh masukin input x sama dengan 2. Jadi, domain f dan g itu berbeda, maka kedua fungsi tidak identik. Nah, yang kedua, pernyataan f input 2 sama dengan output 4 itu dinilai salah. Karena kalau misalkan substitusi langsung x sama dengan 2 ke rumus asli akan menghasilkan output 0 per 0, di mana 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Jadi, nilai 4 itu sebenarnya nilai limit, bukan nilai fungsinya. Kemudian, untuk pernyataan ketiga, limit x menuju 2 fx sama dengan 4 itu bernilai benar karena limit hanya melihat kecenderungan di sekitar x sama dengan 2, bukan tepat di titiknya. Jadi sah-sah aja kalau dihitung lewat bentuk sederhana x plus 2. Kemudian untuk klaim di nomor 4 yaitu fx kontinu di x sama dengan 2 itu bernilai salah karena kontinuitas butuh f2 terdefinisi. Jadi suatu fungsi f itu akan kontinu di titik A jika dan hanya jika 3 syarat terpenuhi. Pertama, fa itu terdefinisi. Kemudian limit x menuju A, fx-nya ada. Dan ketiga, keduanya bernilai sama. Pada kasus ini, kenapa dinyatakan gagal? Karena syarat pertama, f2 itu tuh tidak terdefinisi, sehingga syarat kontinuitas otomatis tidak terpenuhi meskipun limitnya ada, yaitu syarat kedua terpenuhi. Ini disebut diskontinuitas yang dapat dihilangkan, grafiknya berupa garis lurus dengan satu lubang. Kemudian kita akan merekonstruksi kejadian, yaitu apa sih penyelesaian yang benar? Nah, untuk hubungan antara f dan g, hubungan antara fungsi x dan gx, fx sama dengan gx itu tuh hanya untuk x tidak sama dengan 2. Jadi, grafiknya sama kecuali f punya satu lubang di 2,4. Nah, grafik f itu identik dengan grafik y, garis lurus y sama dengan x plus 2. Kecuali f memiliki satu lubang titik kosong di 2,4 karena x sama dengan 2 tidak termasuk domain f. Nah, masuk ke domain fx dan gx. Domain fx itu tuh semua bilangan real kecuali 2. Berarti df sama dengan x komplement bilangan real dengan x tidak sama dengan 2. Namun, untuk domain G, itu semua bilangan real tanpa pengecualian.
Nah, domain keduanya itu berbeda. Inilah akar dari semua perbedaan sifat f dan g. Kemudian, masuk ke nilai f2. Nilai f2 itu tidak terdefinisi. Kalau misalkan kalian substitusikan langsung x sama dengan 2 ke fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2, itu akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Dimana kalau menghasilkan bentuk 0 per 0 berarti nilai x itu tuh nggak boleh berupa 2 gitu. Kemudian untuk nilai limit x menuju 2 fx sama dengan 4 itu dihitung lewat bentuk sederhana x plus 2. Kemudian untuk status kontinuitas itu tidak akan kontinu di x sama dengan 2. Nah, karena syarat pertama kontinuitas itu tuh kan harus terdefinisi, tapi di sini kan tidak terpenuhi. Maka kalau misal untuk soal berikut itu tidak kontinu ketika x-nya berupa angka 2 gitu. Nah, penjelasan untuk saksi supaya makin paham. Pertama, rumus mirip itu nggak berarti fungsinya sama. Bayangin ada 2 orang kembar yang identik, wajahnya sama persis, tapi yang satu punya KTP dan satu lagi belum punya KTP. Sekilas mereka memang terlihat sama, tapi secara identitas resminya mereka itu beda. Fx dan Gx juga begitu. Rumus setelah disederhanakan akan terlihat sama, yaitu x plus 2. Tapi identitas fungsi domainnya akan berbeda karena f tidak punya KTP di x sama dengan 2. Kemudian, peran domain dalam mendefinisikan fungsi. Domain itu kayak daftar tamu undangan. Gx ngundang semua bilangan real, termasuk x sama dengan 2. Tapi fungsi x atau fx itu nggak mengundang x sama dengan 2. Karena di titik itu rumus aslinya meminta kita membagi dengan 0, sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam matematika. Jadi dua fungsi baru dianggap benar-benar sama jika rumus dan domainnya sama-sama identik. Nah, nilai fungsi versus limit versus kontinuitas. Nilai fungsi itu tepat di titik tersebut. Jadi kalau nilai fungsinya A atau titiknya A wajib ada di domain itu. Nah, untuk nilai limit, kemana nilai fx menuju x saat mendekati A dari kanan ke kiri, titik A itu boleh kalau nggak ada di domain. Kemudian kalau kontinuitas, FA ada, limitnya ada, dan keduanya sama, baru grafik bisa digambar tanpa mengangkat pena. Nah, kemudian kenapa limit bisa ada walaupun F2 nggak ada? Karena limit itu cuma peduli di sekitar titik. Apa yang ada di sekitar titik tersebut, bukan tepat di titiknya. Nah, jadi seperti melihat ke arah mana sih sebuah jalan menuju. Walau tepat di ujung jalan itu ada lubang besar yang bikin kita nggak bisa berdiri, kita tetap tahu jalan itu menuju ke satu arah. Nah, itu yang dimaksud dengan limit. Tuh. Kemudian, catatan untuk mahasiswa. Langkah penyederhanaan aljabarnya itu tuh udah tepat dan menunjukkan pemahaman faktorisasi yang bagus. Namun, yang perlu diperbaiki adalah setiap kali kita membagi kedua sisi dengan sebuah faktor kayak x min 2, maka kita harus bertanya untuk nilai x berapa sih faktor ini boleh dibagi. Dalam kasus ini, nilai x yang boleh adalah dengan x tidak sama dengan 2. Itulah kenapa f dan g akan terlihat sama, tapi sebenarnya mereka berbeda di satu titik, yaitu titik 2. Nah, coba latihan hitung F2 langsung dari rumus asli. Kamu akan lihat sendiri deh kenapa hasilnya 0 per 0, bukan 4. Jadi, semangat terus ya belajarnya. Kasus selesai. Terima kasih sudah mengikuti investigasi ini. Semoga kalian semakin paham bedanya nilai fungsi, limit, dan kontinuitas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.